Kemudian juga tadi disinggung oleh Bapak Ustadz Masykur, ini kan tadi dikatakan ada al-ukhuwah al-wataniyah, al-ukhuwah al-basyariyah, al-ukhuwah al-islamiyah. Perlu diketahui persaudaraan berbasis negara, yang pertama persaudaraan berbasis agama yaitu Islamiyah, dan persaudaraan berbasis kemanusiaan. Ini digunakan di PBB, dan ini adalah pernyataan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau kita membaca satu kitab berjudul Nahju Balaghah yang mengumpulkan surat-surat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kumpulan khutbah-khutbah beliau, di situ beliau membahas tentang persaudaraan secara kemanusiaan. Beliau mengatakan persaudaraan ada dua dalam kitab Nahju Balaghah. Yang pertama, persaudaraan berbasis keimanan, dan yang kedua, persaudaraan berbasis kemanusiaan. Kemudian persaudaraan berbasis kenegaraan disebutkan di dalam komentar-komentar hadis dalam kitab-kitab syuruh. Ada pernyataan mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada keimanan. Jadi lengkap nih agama Islam membahas tentang persaudaraan. Dan alhamdulillah ini tema yang diangkat juga secara realita. Di kampung Makassar Timur ini terkumpul berbagai macam suku, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota, sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah memanggil wahai manusia menggunakan kata an-nas, tidak menggunakan redaksi kata al-insan yang berarti manusia juga, tidak menggunakan kata al-bashar yang berarti manusia juga, tidak menggunakan kata al-wara yang berarti manusia juga, tapi yang Allah gunakan adalah kata an-nas. Kenapa yang dipilih kosakata an-nas? Di dalam bahasa Al-Qur'anil Karim, kalau kosakata manusia menggunakan kata an-nas, di situ memiliki makna bahwa manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan kepada manusia yang lainnya. Disebut dengan manusia sosial atau zon politikon. Nah, sehingga dipanggil dengan kata ya ayyuhan nas. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari golongan laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal. Jadi itu adalah satu hukum Allah, bahwa Allah ciptakan manusia tidak dengan satu suku, tidak dengan satu bangsa, tapi memang Allah sengaja menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Saling mengenal tradisi satu dengan tradisi lainnya, sehingga nanti muncul namanya saling hormat, saling mengenal suku satu dengan suku yang lain, sehingga nanti muncul pengenalan itu rasa cinta, rasa persaudaraan. Dan ini adalah bentuk sunnatullah, kita diikat di atas satu persaudaraan tertinggi, yaitu al-ukhuwah al-islamiyah. Kita meninggal dunia, persaudaraan yang ditanya di dalam kubur yaitu persaudaraan keimanan. Makanya kita harus tempatkan sesuai derajat. Paling tertinggi persaudaraan berdasarkan keimanan. Saya katakan paling tertinggi, kenapa? Karena persaudaraan ini dia berlangsung sampai akhirat. Yang kedua, persaudaraan kemanusiaan. Yang ketiga, persaudaraan kebangsaan. Ketiga-tiga ini tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Dia saling berhubungan satu dengan lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah manusia yang paling nasionalis. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mencintai tanah lahirnya beliau, negerinya beliau, tanah airnya beliau. Di dalam riwayat Sahihil Bukhari yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi ketika diusir dari Makkah, kan Nabi lahirnya di Makkah, orang asli Makkah, orang Quraisy dari suku Bani Hashim, diusir oleh kaumnya, beliau berhijrah ke Yathrib, ke Al-Madinatul Munawwarah. Ketika meninggalkan kota Makkah, beliau menghadap ke kota Makkah dan menyatakan kalimat cinta tanah air. Beliau mengatakan, seandainya aku tidak diusir oleh kaumku, maka aku akan tetap tinggal di tempat aku lahir, yaitu di kota Makkah. Nah, inilah yang menjadi penjelasan-penjelasan para ahli hadis bahwa Nabi Muhammad SAW sudah membuktikan diri beliau sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, teladan terbaik bagi kita umat Islam khususnya, bahwa beliau menunjukkan kecintaannya terhadap tanah airnya, yaitu kota Makkah. Disinilah ulama menjelaskan keluarlah rumusan yang disebut hubbul watan minal iman. Jadi kalimat hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada keimanan, ini bukan kalimat baru, ini kalimat sudah lama. Akan tetapi di Indonesia dipopulerkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Tapi kalau kita membaca kitab-kitab klasik, bahkan dalam kitab tafsir, seorang ulama bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan ada isyarat hubbul watan minal iman dalam kitab beliau. Padahal beliau abad kedua Hijriah. Kemudian juga Imam As-Sakhawi, seorang ulama ahli hadis, juga dalam kitab Al-Husnul Maqsad juga menyatakan hubbul watan minal iman. Padahal beliau abad ke-7 sampai ke-8 atau abad ke-9. Sebagian ulama mengatakan beliau adalah murid daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga dalam Fathul Bari juga menyatakan hubbul watan minal iman. Jadi istilah ini dipinjam oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari penjelasan-penjelasan ulama-ulama terdahulu. Karena Nabi Muhammad SAW menunjukkan kecintaannya kepada tanah air. Ini dikukuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau disebut At-Tafsir Al-Kabir, yang beliau dilahirkan tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Jadi semua ulama, baik ulama ahli Al-Quran atau mufassirun dan ulama ahli hadis atau al-muhaddithun atau al-huffaz, mereka sudah menjelaskan bentuk kecintaan kepada tanah air. Kemudian persaudaraan al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan berbasis kemanusiaan, ini apalagi hak-hak kemanusiaan itu diatur di dalam Pancasila. Substansi utamanya di sila kelima, yaitu al-adalatu al-istimaiyatu li jami'i afradi asy-sya'bil Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebenarnya adalah substansi dari firman Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bagi seluruh manusia. Ayatnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad SAW melainkan sebagai kasih sayang untuk diberikan kepada seluruh alam semesta. Nah, alam semesta ini mencakup ada manusia di dalamnya, ada hewan di dalamnya, ada jin di dalamnya, bahkan dikatakan malaikat ada di dalamnya, dan lingkungan juga masuk kepada alam semesta. Jadi menyebarkan kebaikan kepada alam semesta, yaitu 5 kriteria tersebut. Kemudian yang berikut dari judul tersebut, Al-Islamiyah. Al-Islamiyah adalah bentuk daripada nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nama agama sebelumnya biasanya menggunakan tempat,
Nasrani itu sebagian para sejarawan mengatakan menggunakan tempat yang namanya Nazaret yang ada di Palestina. Karena disitulah mereka para pendeta membuat rapat khusus untuk menentukan daripada ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Makanya tempat tersebut dinisbatkan dengan nama agamanya Nazaret, jadi Nasrani. Sebagian lain mengatakan dari kata menolong. Nasara kan dari bahasa Arab, Nasara yansuru. Kaum Ansor artinya kaum penolong. Ansor dari kata Nasara. Jadi mereka penolong dan pembela Nabi Isa, maka disebut dengan nama gelar tersebut sebagai agama Nasara. Yahudi disebut dengan nama sukunya, karena Yahudi nama orang, atau juga Israel itu nama nabi. Nabi Yakub itulah yang namanya Israel. Jadi Bani Israel artinya anak turunan Nabi Yakub. Jadi nama-nama agama samawi menggunakan nama tempat, nama orang, dan juga nama lakob julukan. Berbeda dengan agama Islam. Tidak menggunakan nama Nabi Muhammad, tidak menggunakan nama tempat, tapi menggunakan istilah yang namanya Islam, diambil dari kata selamat, salimah, yaslamu salamatan. Yang luar biasa, makna daripada Islam itu al-istislam. Tapi Allah memilih nama kata Islam berada di tengah antara salam dan istislam. Dia berada di tengah. Kalau salam terlalu pendek, kalau istislam terlalu panjang. Posisinya nama Islam itu di tengah. Inna dina indallahi Islam. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan makna substansial dari ajaran Islam, bahwa ajaran Islam membawa ajaran yang disebut tawassut, moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, sehingga namanya pun tengah-tengah. Untuk namanya tengah-tengah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Disebutkan dengan firman Allah, ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kami jadikan kalian wahai umat Islam ummatan wasata, umat pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, baina tafrid wa ifrat. Maka namanya juga dipilih nama yang pertengahan, moderat, bukan istislam dan bukan salam, tapi nama agama kita mengikuti agama Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh beliau dengan nama Al-Islam, yang artinya menyebarkan keselamatan, kedamaian. Makanya Nabi katakan dalam hadis, afsaus salam, sebarkanlah salam. Itu makna sebarkan salam, bukan mengucapkan salam. Kalau mengucapkan salam di hadis yang lain tuh, akri'us salam man arafta wa man lam ta'rif. Berikanlah salam kepada orang yang kalian kenal dan kepada orang yang tidak kalian kenal. Nah, kata akri'u itu adalah bentuk mengucapkan, membaca. Tapi kalau afsa'us salam maknanya bukan sekedar mengucapkan salam, tapi dia menyebarkan kedamaian di tengah-tengah manusia. Itu makna daripada al-Islam.